Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi, santri Persis Putra Bangil, dalam channel Dokastra, Dokumentasi Asrama Putra. Yang tentu saja kita kembali akan melanjutkan podcast ala-ala santri seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah bersama Al-Ustadz Ari Prima Rahmatullah. Beliau mengemban amanah sebagai pengurus Asrama Putra dan juga sebagai pengajar fikih dan juga sorof. Pada tema kali ini kita akan sedikit membahas tentang larangan Ustaz ya. Larangan untuk membunuh semut. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita langsung serahkan saja kepada ahlinya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Sahabat Dokastra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu. Sedikit ada pembahasan tentang semut. Walaupun semut itu mungkin kita anggap remeh, semut itu mungkin ada di sekitar kita dan sering kita lihat. Ada kalanya kita kadang meremehkan tentang semut. Kadang ada di antara kita yang iseng-iseng tahu-tahu bunuh semut ya. Iseng-iseng terus semut itu kadang diganggu lagi anak-anak lewat misalnya, nggak ada salah, nggak ada dosa, terus kadang kita iseng-iseng ngerjain semut misalnya, Disiksa ya sih. ada yang nyiksa juga ya, dan macam-macam lah pokoknya. Artinya semut ini perlu kita makhlukkan sebagai salah satu makhluk Allah. Tentang pembunuhan semut ini ada beberapa riwayat. Mungkin di kesempatan kali ini kita tunjukkan dulu ada satu riwayat yang perlu kita pahami bersama, bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab. Kata Ibnu Abbas, Rasul pernah melarang untuk membunuh 4 hewan melata. Di antaranya adalah an-namlat atau an-namlu, yaitu semut, wan nahlu dan lebah, iya betul. Kemudian wal hud dan burung hudhud. Kemudian yang terakhir adalah as-suradu. As-suradu itu adalah surat atau sejenis burung lah, namanya surat. Hadis ini yang meriwayatkan atau diabadikan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabnya Sunan Abi Daud, dan juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi. Maka kalau dilihat dari teks hadis itu, ketika ada larangan, maka Amir mestinya tahu itu kan, waktu menjadi santri itu. Asal larangan itu? Asal larangan ialah haram. Kalau coba di bahasa Arab kan apa kira-kira? Al-aslu fil nahyi litahrim. Betul sekali. Al-aslu fin nahyi litahrim. Itu yang biasanya kita dengar di pelajaran ilmu usul di kelas. Asal dari larangan itu hukumnya asalnya itu adalah haram itu mestinya. Artinya keharaman 4 binatang untuk kita bunuh, di antaranya pembahasan kita adalah semut di waktu kali ini, maka larangan ini tentunya adalah larangan yang haram. Sebagaimana kalau ada keterangan di dalam pelajaran usul, kalau ada keterangan yang haram, maka dalam kondisi apapun dan kapanpun kita berada misalnya, maka larangan itu tetap berlaku tanpa ada pengecualian sampai ada dalil yang mengecualikannya. Kira-kira pemahaman itu kita bangun dari situ dulu. Artinya
semut itu tidak boleh kita bunuh kapanpun dan bagaimanapun kondisinya pada asalnya. Pada asalnya. Iya begitu Amir. Seperti yang kita pelajari di kelas itu dalam pelajaran ilmu usul fikih. Oke. Dari situ saya akan melemparkan beberapa pertanyaan tentang tema kita kali ini. Tadi kan dalilnya kan menyebutkan bahwasannya ada 4 ya Ustaz. Iya. Ya, larangan untuk membunuh hewan, salah satunya semut. Nah, apa sih Ustaz keistimewaannya dari semut ini? Mungkin ada ya Ustaz, sampai-sampai dilarang untuk membunuhnya. Kalau kemudian kita cari keistimewaan secara eksplisit, artinya secara eksplisit itu dalam arti misalnya Rasul menerangkan kelebihan semut itu apa, atau kemudian di dalam Al-Quran kelebihan semut itu apa. Kalau diterangkan secara jelas atau gamblang artinya ngomong langsung, nyebut secara langsung itu, saya pikir tidak ada itu. Artinya kita harus cari itu keterangan-keterangan dari para ulama. Artinya kita cari hikmahnya, karena sebab atau kenapa semut itu ada itu secara langsung penyebutan itu tidak ada. Kita bisa cari di tafsir-tafsir, bisa dicari kita lihat di Ibnu Katsir misalnya, atau kemudian di tafsir fi Dilalil Quran misalnya, atau di tafsir-tafsir yang lain. Di situ semut ternyata memiliki banyak kelebihan, sebagaimana juga lebah misalnya. Semut itu juga memiliki kelebihan yang sama. Artinya lebah dan semut ini punya persamaan. Di antaranya yang mendominasi atau kemudian yang punya peran di situ adalah ratunya. Ratu. Iya, sejenis binatang yang berjenis kelamin betina. Itu punya andil yang besar di dalam masyarakat semut maupun masyarakat lebah. Sekiranya semut itu kalau kita lihat-lihat, mungkin ada di pelajaran biologi maupun di kitab-kitab tafsir juga sedikit mengupas tentang semut. Itu semut binatang yang konsisten adanya. Artinya dia tidak akan kemudian merusak ekosistem. Artinya justru semut itu memiliki ekosistem yang bagus. Justru semut itu memiliki tempat yang bagus juga. Dia bisa masuk ke tanah, bisa masuk kemana saja untuk menjaga ekosistem kehidupan dalam dunia ini. Itu diantara mungkin keistimewaan semut yang bisa kita cari lah di googling ataupun di mana saja. Keistimewaan semut itu sangat banyak hikmahnya, dan itu bisa jadi pelajaran buat kita, motivasi buat kita, bagaimana kemudian Rasul melarang kita bunuh semut, ataupun Nabi ataupun Allah kemudian menjadikan semut itu sebagai nama surah di Al-Quran. Pasti punya keistimewaan, dan kita harus termotivasi dengan itu untuk mencari kira-kira ada apa di balik semut ini. Kira-kira begitulah yang bisa kita ungkap di dalam pertemuan ini, kira-kira begitu. Nah, begitulah sahabat Orkestra tentang bagaimana keistimewaan semut, walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah pun menjadikan semut ini sebagai nama surah. Tentu itu memiliki kelebihan atau keistimewaan sendiri bagi hewan semut ini. Terus Ustadz, tadi kan semut itu kan dilarang ya Ustadz untuk dibunuh ya. Nah, kecuali jika ada yang memalingkannya ataupun ada yang dalam keadaan darurat ya Ustadz. Sebagaimana misalnya contoh kita sebagai manusia, kita terancam nyawanya kita Ustadz. Terancam nyawanya sesama manusia kita terancam nyawanya. Mungkin ada si fulan ingin membunuh. Nah, tentu kita akan melawannya kan Ustadz. Iya, tentunya begitu. Nah, terus untuk semut sendiri ini bagaimana jika ia mengganggu kita Ustaz? Oh iya. Bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Bertolak dari kaidah usul tadi itu kan ya? Iya. Artinya dalam kondisi apapun kemudian kita dilarang untuk membunuh semut, kecuali ada dalil yang memalingkan. Tentang permasalahan yang seperti ini, kemudian kita telisik lagi lebih dalam, ternyata kita temukan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Dia ada di dalam kitab Bukhari Muslim, di dalam Musnad Ahmad juga ada. Abu Hurairah kemudian pernah mendengar, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sedang berkata.
Kata Nabi waktu itu menceritakan sebuah kisah, sehingga di situ kata Nabi korosot namlatun nabiyan, satu ekor semut pernah korosot menggigit nabiyan, seorang nabi minal anbiya, seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Kemudian nabi ini, kata Nabi Muhammad, fa'amaro biqaryatin namli, lalu nabi ini memerintahkan untuk mencari sarangnya semut. Masyarakat semut ini ada di mana? Karena ada satu semut yang menggigit dia. Jadi dia ini marah lah istilah digigit semut itu. Kemudian setelah ketemu fa'uhrikot, singkat cerita kemudian sarang semut itu lalu dibakar, sehingga matilah semut yang ada di sarang tersebut. Padahal yang gigit Nabi ini adalah satu semut saja. Tapi kemudian yang jadi korban pembakaran, dibakar kemudian mati, itu banyak semut yang tinggal di pemukiman atau di sarang semut itu. Tentang hal ini kemudian oleh Nabi dikatakan fa'ahallahu ilaihi, lalu Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi tersebut, kata Allah, an korosot kanam latun, apakah gara-gara semut yang menggigit kamu itu kan, akhrokta, kamu kemudian bisa membakar semut itu. Akhrokta umatan, kata Allah, kamu membakar satu umat min umamin tusabbihu, dari umat-umat yang bertasbih kepada Allah. Dengan kata lain, dari hadis ini kemudian kita ambil kesimpulan bahwa semut itu juga adalah salah satu umat yang Allah akui selalu bertasbih dan selalu memuji Allah. Ketika Nabi itu kemudian membasmi, bahkan membakar, lalu membunuh semut-semut yang banyak yang tidak berdosa itu, padahal yang berdosa cuma satu, itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga Nabi ini kemudian ditegur. Artinya membunuh semut yang tidak bersalah itu adalah suatu kesalahan. Kalau kita kemudian jadi umatnya Nabi Muhammad, maka Nabi ingin mengajarkan kepada kita kalau membunuh semut tanpa sebab itu adalah perbuatan yang diharamkan. Kalau ada semut yang menggigit kita, maka di situ kemudian kita diperbolehkan untuk membunuh semut yang gigit. Kalau semutnya nggak gigit, cuman jalan-jalan tok, ngalor ngidul jalan-jalan, ya jangan diapa-apain itu, Mas. Diusir tok, ditiup boleh, tapi jangan dibunuh, apalagi dibakar gitu kan. Itu lebih parah lagi. Ya, kurang lebih begitulah tentang kondisi pembolehan membunuh semut. Nah, dari situ muncullah keistimewaan semut, yaitu ia sebagai hewan yang diakui Allah selalu memuji Allah, ya Ustaz. Selalu memuji dan bertasbih kepada Allah. Betul. Itu salah satu keistimewaan dari semut jika kita ambil dari hadis tersebut. Nah, apa ada lagi Ustaz yang ingin? Adalah satu lagi yang perlu kita bahas tentang membakar. Artinya membakar ini ya, kalau hadis tadi membahas Nabi yang kemudian bakar semut ya. Tapi kemudian di syariat yang dibawa Nabi Muhammad, kita sebagai manusia dilarang menyiksa, dilarang mengadab, dilarang memperlakukan makhluk-makhluk Allah yang lain itu dengan menggunakan api. Itu yang perlu kita pahami, bukan hanya pada semut, artinya kepada makhluk Allah secara umum. Karena dalam satu kesempatan Rasul pernah mengirim suatu sariyah. Sariyah itu suatu pasukan perang yang Rasul tidak ikut berperang di dalamnya itu kan. Ketika Rasul ngirim sariyah, kemudian di riwayat Abu Daud, ini ada riwayat ini, di riwayat Bukhari juga ada. Nah, kemudian Nabi berpesan kepada pasukan yang mau dikirim itu, kata Nabi, idza wajadtum fulanan, kalau kamu bertemu si fulan ini, kata Nabi, fa'ahrikuhu, maka bakarlah dia. Awalnya Nabi pesannya begitu, sebelum pasukan ini berangkat, fa'ahriku, bakarlah dia. Kemudian ketika pasukan sudah siap, lalu mau berangkat, Nabi menahan mereka. Kemudian Nabi berkata pada pasukan itu, idza wajadtumu fulanan, kalau kamu bertemu si fulan itu, la tuhrikuhu, jangan kamu bakar, tapi faktuluhu, tapi bunuhlah dia.
Fa'innahu, kata Nabi di riwayat Abu Daud, karena membakar itu adalah perbuatan itu, kata Nabi, la tu'adzibu binar, jangan kalian mengadab menggunakan api, illa rabbunar, kecuali pemilik api yaitu Allah itu. Artinya yang berhak untuk menyiksa menggunakan api itu hanyalah Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh nyiksa kucing misalnya dikasih api misalnya, tidak boleh juga. Apalagi nyiksa manusia yang lain misalnya, atau teman kita kemudian kasih apa namanya, korek api itu, iya itu tidak boleh. Karena itu menyiksa menggunakan api. Yang boleh melakukan itu hanyalah Allah. Ini juga pernah kejadian di riwayat Bukhari ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dia jadi khalifah. Kata Ikrimah, sahabat Ikrimah bercerita ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada beberapa orang yang mengkultuskan Ali, melebih-lebihkan Ali itu. Bahkan Ali dianggap sebagai Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia. Orang-orang para sahabat pada waktu itu menyebut mereka dengan kelompok zindik. Kata Ikrimah, utia Aliyun bizanadiko. Ali didatangkan kelompok-kelompok zindik yang memuji Ali secara berlebihan, kemudian Ali membakar mereka, dibunuh tapi dengan cara dibakar. Berita ini kemudian sampai ke telinga Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkomentar, "Lau kuntu ana, kalau saya menjadi Ali, saya akan membunuh mereka. Saya akan membunuh mereka karena Nabi pernah berkata liqaulihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya kemudian merusak Islam, menambah-nambahi ajaran Islam, kayak tadi orang zindik itu kan, merusak ajaran Islam itu karena menganggap Ali sebagai Tuhan dalam bentuk manusia, maka faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Dan saya tidak akan membakarnya karena Nabi Muhammad pernah mengatakan la tu'adzibu bi adabillah. Kamu jangan mengadab seperti adabnya Allah. Kamu jangan menyiksa seperti Allah kemudian melakukan penyiksaan, yaitu menggunakan api maksudnya. Ini adalah larangan-larangan yang perlu kita pahami supaya berkaitan dengan api kita tidak bermain-main dalam menyiksa sesama makhluk, terlebih sesama manusia misalnya. Apalagi kemudian sampai kita bunuh orang misalnya, kayak di Indonesia misalnya ada yang begal misalnya. Pelakunya dibakar massa. Saya tidak menyalahkan perilaku itu, bukan, tapi ketika kita mengadili orang kemudian jangan sampai kemudian kita melanggar syariat atau kemudian melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh syariat, yang ditetapkan oleh Islam, yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi kita. Jadi ada batasnya di mana kita kemudian menghakimi orang, ada batasnya kemudian bagaimana kita kemudian bersikap kepada makhluk, khususnya sesama manusia dan sesama muslim pastinya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita sampaikan kepada sahabat Doskastra sekalian. Semoga ini bermanfaat ya. Saudara Amir dan sahabat Dokastra lainnya semoga dirahmati oleh Allah. Saya kembalikan pembahasan ini, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Dokastra, telah kita simak bersama penjelasan tentang hewan semut ini dari Al-Ustadz Adi Prima Rahmatullah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan pada podcast ala-ala santri ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Oke, tetap stay tune di channel Dokastra, Dokumentasi Asrama Putra. Nantikan bersama saya terus. Saya Amir Huwaidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.